Ringkasan eksekutif, donat merupakan salah satu makanan yang digemari masyarakat Indonesia. Sejak tahun 1968, donat mulai dijadikan sebagai makanan siap saji dan praktis oleh mereka yang sibuk dengan rutinitas. Permintaan donat dapat dikatakan meningkat dari waktu ke waktu. Tema donat aloe vera ini dipilih karena berdasarkan studi literatur, tanaman ini kaya akan kandungan zat-zat seperti enzim, asam amino, mineral, vitamin, polisakarida, dan komponen lain yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Selain itu, menurut Wahyono E. dan Kusnandar pada tahun 2002, lidah buaya berkhasiat sebagai anti-inflamasi, anti jamur, antibakteri, dan membantu proses regenerasi sel. Biaya yang dikeluarkan dalam usaha donat aloe vera ini meliputi biaya produksi yang terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung yang digunakan dalam proses donat aloe vera ini meliputi tepung terigu, telur, mentega, gula, aloe vera, topping, kemasan, dan lain-lain. Biaya tidak langsung meliputi upah pekerja, biaya pembelian kompor dan gas, biaya penyusutan, biaya listrik, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pendahuluan atau latar belakang. Dunia bisnis kini mulai berkembang dengan cepat di berbagai sektornya. Industri bidang makanan merupakan salah satu bisnis yang paling diminati dan paling memiliki pasar yang protektif dan serta luas. Namun berbisnis di bidang kuliner membutuhkan beberapa pertimbangan khusus dalam memulainya, seperti halnya dalam penyesuaian need dan want dari pelanggan. Donat adalah sejenis cake mini ataupun kue kering dalam bentuk yang khas, yaitu berlubang di tengah seperti cincin dan berbentuk bulat jika diisi sesuatu. Salah satu topping yang masih jarang ditemukan adalah aloe vera. Lidah buaya atau aloe vera lin merupakan salah satu tanaman suku Liliaceae asli Afrika yang dapat tumbuh dengan mudah di daerah tropis dengan lahan berpasir dan sedikit air serta memiliki pertumbuhan yang mudah dan cepat. Selanjutnya yaitu visi dan misi. Visinya yaitu berusaha menghasilkan produk olahan inovasi pertanian yang berkualitas dan sehat bergizi serta mengutamakan kepuasan dan layanan konsumen yang nantinya akan langsung dijajakan atau dipromosikan langsung ke pelanggan. Dan visinya yang pertama yaitu menciptakan produk dari hasil pemanfaatan pertanian atau aloe vera. Yang kedua, memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen. Yang ketiga, menawarkan produk berkualitas dan memenuhi kebutuhan gizi. Yang keempat, membuat makanan dengan menambahkan bahan yang berbeda dari bahan yang sebelumnya. Yang kelima, menjamin rasanya enak, lezat, dan memiliki nilai gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Yang keenam, menjaga kualitas produk agar menjadi produk unggulan. Dan yang ketujuh, terus melakukan inovasi-inovasi agar selalu menarik minat beli masyarakat. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Mengenalkan kepada masyarakat bahwa aloe vera atau lidah buaya ini bisa dijadikan selai pada topping roti donat. Yang kedua, mengenalkan kepada masyarakat bahwa aloe vera ini mengandung manfaat yang baik bagi kesehatan masyarakat. Yang ketiga, menerapkan strategi pemasaran yang akan digunakan untuk memasarkan dan mengembangkan usaha di Love. Selanjutnya yaitu manfaatnya dari penelitian ini. Yang pertama itu sebagai pengenalan produk baru untuk meningkatkan penjualan pada usaha donat secara berkelanjutan melalui proses redesign yang sesuai sebagai hasil akhir yang diharapkan. Yang kedua, membantu terciptanya cita-cita rencana bisnis tersebut yang tertuang dalam visi dan misi. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam bidang kuliner. Yang keempat, masyarakat dapat mengetahui olahan lidah buaya yang dijadikan topping roti donat. Bab 2. Aspek pemasaran. Persiapan usaha. Untuk persiapan dalam produk donat aloe vera ini, mulai dari membeli semua alat dan bahan pembuat donat aloe vera seperti wajan, kompor, dan mixer, serta bahan yang dibutuhkan. Melakukan pengolahan donat aloe vera hingga nantinya masuk ke tahap pengemasan dan penjualan. Yang kedua ada gambaran produk. Donat merupakan salah satu makanan yang digemari saat ini, sehingga usaha yang bergerak di bidang ini memiliki peluang besar untuk menjadi peluang bisnis, karena prospek kedepannya yang cerah. Yang ketiga ada rencana pemasaran. Nah, pada tahap awal dalam pembuatan donat aloe vera ini adalah dengan membuat adonan. Peluang pasar cukup besar untuk di bidang kuliner tiap harinya selalu ada. Target pasar khusus yang menjadi sasaran kami dalam bisnis ini yaitu kalangan anak-anak,
remaja, vegetarian, hingga orang tua. 2.1 yaitu ada produk. Strategi produk yaitu agar masyarakat dapat mengenal bahwa donat aloe vera ini merupakan olahan makanan sehat dan bergizi serta berkualitas tinggi dan terjaga kebersihannya. Yang 2.2 ada price atau harga. Strategi harga mampu dijangkau oleh customer segment yang telah disusun, salah satu yaitu masyarakat dengan kondisi perekonomian menengah ke atas, sehingga harga masih dapat dijangkau oleh remaja hingga orang tua. 2.3 ada promotion atau promosi. Strategi promosi donat aloe vera yang akan dilakukan yaitu dengan memanfaatkan teknologi dan promosi secara langsung atau mulut ke mulut dan menggunakan teknologi seperti sosial media. 2.4 ada place atau tempat. Strategi tempat donat aloe vera mengambil daerah Kota Bangkalan atau Surabaya. Untuk menjual produk donat aloe vera, kami memilih karena merupakan tempat yang cocok untuk berjualan donat yang mayoritas masyarakatnya mengenal dan familiar dengan donat. Nah, yang ketiga ada strategi pemasaran. Strategi yang dapat kami lakukan pada produk kami yaitu dengan yang pertama melakukan grand opening, yang kedua melakukan promosi, yang ketiga melakukan peluncuran harga tinggi sekaligus sedikit promosi atau dapat disebut dengan peluncuran lambat. Pada tahap kedewasaan, kami akan melakukan promosi, misal dengan pembelian 2 porsi akan mendapatkan gratis 1 porsi atau buy to get one. Selanjutnya ada bab 3 yang memuat aspek produksi, di mana di dalamnya ada alat dan bahan pembuatan donat tersebut. Yang mana alatnya ada 1 buah penggorengan besar, 5 buah loyang, 2 buah baskom, 1 buah kompor gas, 1 buah mixer, 1 buah timbangan kue, 300 lembar paper bag, 600 lembar kotak kardus, 300 lembar label. Bahannya ada tepung terigu, telur, mentega, gula pasir, selai lidah buaya, minyak goreng, garam, vanili essence, ragi, susu cair, selai coklat, dan topping sprinkle. Selanjutnya cara pembuatan donat aloe vera. Cara pembuatan donat ini masih sama dengan pembuatan donat pada umumnya, namun di sini kita menggunakan topping selai lidah buaya. Selanjutnya di bab 4 ada aspek keuangan yang memuat analisa usaha tentang masa penggunaan barang-barang investasi yang kita miliki. Dan selanjutnya proyeksi usaha yang mana berisi tentang keinginan-keinginan yang ingin dicapai oleh usaha ini di tahun-tahun mendatang. Selanjutnya ada sumber pendanaan. Untuk merealisasikan pelaksanaan rencana bisnis ini secara keseluruhan membutuhkan permodalan sebesar 2.937.000, di mana perkiraan sumber modal berasal dari modal sendiri yang dibagi 3 karena pendiri kelompok kami berjumlah 3, sehingga masing-masing orang harus mengeluarkan biaya sebesar 979.000. Untuk jumlah investasi yang kita miliki yaitu 835.000 dan biaya tetapnya 1.135.000. Untuk biaya variabelnya sebesar 1.337.000, sehingga didapat biaya operasional per bulan sebesar 2.937.000. Untuk pendapatan yang didapat dari harga jual donat aloe vera ini yaitu sebesar 9 juta, sehingga keuntungan per bulan 9 juta dikurangi 9 juta dikurangi 2.937.000, maka didapatkan hasil 6.063.000. Dan keuntungan per tahunnya sebesar 72.756.000. Untuk BEP-nya sendiri yaitu didapat sebesar 1.335.294. Selanjutnya yang terakhir bab 5 penutup. Kesimpulannya yaitu proposal ini telah menghasilkan donat aloe vera yang sehat dan berkhasiat dengan bahan baku donat
dan selai aloe vera. Makanan ini sangat cocok untuk berbagai kalangan dari anak-anak hingga orang tua. Produksi donat aloe vera ini dapat menjadi salah satu kegiatan yang meningkatkan daya guna aloe vera. Untuk sarannya yaitu dalam berbisnis donat ini kita harus mempunyai konsep untuk menarik para konsumen sehingga banyak konsumen yang mau membeli produk kita. Dan kita harus juga memperhatikan minat masyarakat untuk pengembangan produk tersebut. Oleh karena itu diperlukan dalam berwirausaha di mana kita harus pintar mencari peluang yang menguntungkan di pasaran.